Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk ke tema 7, subtema 4 tentang perkembangan teknologi alat transportasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, hari ini kita akan belajar 3 muatan, yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika. Nah, anak-anak simak baik-baik ya. Nah, seperti yang anak-anak ketahui bahwa alat transportasi itu banyak jenisnya, mulai dari pesawat, mobil, kuda, terus ada becak, ada motor, dan lain-lain. Nah, perkembangan alat transportasi pada zaman dahulu itu berbeda dengan transportasi pada zaman sekarang karena transportasi mengalami perkembangan. Jadi, orang zaman dahulu itu ketika berpergian itu jalan kaki, baik dekat maupun jauh itu jalan kaki. Kemudian mulai berkembang masyarakat mulai menggunakan kuda atau hewan sebagai alat transportasi. Jadi meringankan tenaga manusia dalam melakukan berpergian. Yang selanjutnya, karena kuda atau hewan ini terbatas, maka dibuatlah ini adalah apa namanya anak-anak? Delman ya. Delman atau dokar ya, ini delman atau dokar. Nah, kemudian mulai muncul mobil, motor, sepeda, dan mulai ada juga pesawat. Jadi perkembangan teknologi itu berjalan dengan pesat, maju dengan pesat karena di zaman modern ini kita sudah dimudahkan dengan adanya pesawat terbang ketika berpergian jauh antar pulau atau antar wilayah, dan ada mobil juga ketika berpergian jauh seperti itu. Jadi tidak perlu capek-capek ketika kita akan berpergian jauh seperti orang zaman dulu masih menggunakan jalan kaki seperti itu. Nah, di sini ada cerita pengalaman Benny. Nah, saat libur sekolah, Benny mengunjungi rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota mengendarai bendi. Apa itu bendi? Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dulu. Nah, ini adalah bendi. Nih, ini gambar bendi. Di orang Jawa, di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan sebutan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik dengan kuda. Nah, ini adalah gambar bendi ya. Benny melihat orang Manado menggunakan macam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi, ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu, orang berpergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Nah, jadi dari cerita Benny ini dapat kita tarik kesimpulan ya bahwa transportasi itu mengalami perubahan dari yang orang Manado pada zaman dahulu itu menggunakan bendi atau delman. Sekarang sudah banyak menggunakan mobil pribadi ataupun angkutan umum. Nah, di sini sebagai tugas satu anak-anak silahkan menceritakan pengalaman pribadi anak-anak pada saat menggunakan alat transportasi. Alat transportasinya bebas, bisa kereta api, mobil, pesawat,
kapal, dan lain-lain. Nanti anak-anak ceritakan dalam bentuk cerita pendek atau cerita singkat saja. Nah, itu sebagai tugas 1 hari ini. Nah, untuk muatan yang kedua adalah SBDP, membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, jadi teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Bentuk seni rupa dibuat pada sebuah bidang, seperti kertas, kardus, kain, atau benda 2 dimensi lain yang mudah dilipat. Nah, kesenian yang melipat kertas ini dinamakan dengan origami. Jadi, origami adalah seni melipat kertas dari Jepang ya. Nah, di sini ada penjelasan apa itu teknik potong, apa itu teknik lipat, dan apa itu teknik sambung. Jadi, teknik potong adalah teknik memotong bahan menjadi 2 bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Nah, jadi teknik potong itu adalah teknik memotong bahan menjadi 2 bagian atau lebih. Peralatan yang digunakan adalah bisa gunting atau cutter. Cutter itu adalah pisau kecil ya anak-anak, dan pisau. Cara kerjanya bisa digunting, disayat, dibelah, ataupun dipotong. Nah, yang selanjutnya adalah teknik lipat. Teknik lipat adalah teknik melipat bahan dalam membentuk benda kerajinan. Nah, teknik lipat adalah teknik melipat bahan dalam membentuk benda kerajinan. Cara kerjanya yaitu dilipat ataupun ditekuk. Nah, yang terakhir adalah teknik sambung. Teknik sambung adalah teknik menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Nah, teknik sambung adalah teknik menggabungkan 2 bahan atau lebih menjadi satu. Nah, peralatan yang digunakan dalam teknik sambung ini adalah jarum, bisa jarum ataupun lem ataupun mesin jahit. Nah, cara kerjanya dijahit ataupun dilem agar bisa menjadi satu. Seperti itu nggih. Ini pengertian dari teknik potong, teknik lipat maupun teknik sambung. Nah, untuk muatan yang terakhir adalah matematika, menentukan keliling benda berbentuk bangun datar dengan satuan baku. Nah, satuan baku itu adalah satuan yang sudah ditentukan. Nah, anak-anak masih ingat tidak bagaimana cara mencari keliling bangun datar? Nah, di sini kita kasih latihan lagi nggih mencari keliling bangun datar. Benda berbentuk bangun datar dapat dihitung kelilingnya. Nah, jadi keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Nah, jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Jadi nanti setiap sisinya itu dijumlahkan. Nah, hasilnya itu ketemu keliling bangun datar. Nah, yang selanjutnya, di sini menggunakan satuan baku ya tadi. Nah, keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku, misalnya sentimeter dan meter. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada sebuah bus mainan. Nah, bagian atap sebuah bus seperti gambar di samping tampak berbentuk persegi panjang. Ya, ini persegi panjang dengan panjangnya adalah 12 dan lebarnya adalah 4 cm. Nah, cm ini dibaca cm. Nah, kelilingnya adalah kita jumlahkan seluruh sisi-sisinya. 12 cm ditambah 4 cm ditambah 12 cm ditambah 4 cm. Jadi, sisi yang 12 sama dengan si yang ini, yang panjang ya. Yang 4 adalah sisi yang pendek. Nah, jadi ketemunya ketika dijumlahkan semuanya ini adalah 32 cm. Jadi, keliling atap bus mainan tersebut adalah
32 cm. Nah, tadi contohnya ketika menghitung keliling bangun datar menggunakan satuan baku ya. Satuan bakunya bisa cm atau tulisannya cm dan meter atau m. Nah, sebagai latihan anak-anak, tugas 2 hari ini adalah mencari keliling kelima bangun datar ini. Ini adalah bangun datar persegi panjang dan segi 5. Yang ini segi 5, nomor 2 dan nomor 5 adalah segi 5, nomor 1, 3, dan 4 adalah persegi panjang. Nah, ketika persegi panjang ini, seperti contoh tadi nggih, berarti sisi yang panjang ini sama dengan sisi yang panjang. Nah, jangan lupa nanti satuan bakunya dituliskan. Nah, untuk yang segi 5, panjang semua sisinya ini adalah sama. Jadi, ketika salah satu sisinya adalah 9 cm, maka sisi yang sini juga 9, yang sebelahnya juga 9, yang sebelahnya juga 9 cm, yang terakhir ini juga 9. Begitu juga dengan nomor 5. Ketika satu sisi diketahui 5 cm, maka semua sisinya ini juga 5. Jadi nanti 5 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. Nanti hasilnya jangan lupa ditulis satuan bakunya yaitu cm. Nah, itu untuk tugas 2 hari ini. Dan untuk materi hari ini, Ibu cukupkan dahulu. Silahkan anak-anak kerjakan dengan bimbingan orang tua nggih, tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Ibu akhiri, apabila nanti ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung di grup ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.